Halo, selamat siang sahabat PRTV dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Kang Budi Langit, di salah satu program yang istimewa di Pikiran Rakyat Televisi. Tiada lain adalah Bingkai Wisata. Nah, Bingkai Wisata kali ini, sahabat PRTV, kita akan menjelajahi satu segmen, satu episode, satu tayangan yang berbeda kali ini. Dan saya ditemani oleh Pak dosen ini, mungkin nanti kita kenalan dengan beliau, siapa, dari mana beliau. Ini sangat istimewa kalau menurut saya karena hari ini adalah bertepatan dengan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Aduh, nih di 1442 Hijriah ditemani oleh Pak dosen berbicara tentang kuliner. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Budi Damang. Alhamdulillah Pangesto. Sampurasun, Pak. Rampes, Kang Budi. Nih, Sobat Master nih, suara Master udah mulai kelihatan, aduh, halimpu. Oke. Mangga memperkenalkan diri jauh lebih elok dengan Bapak sendiri. Iya, mangga tuh. Terima kasih, Kang Budi. Nama saya Riyadi Darwis. Sehari-hari itu saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Ya, saat ini juga saya sedang diamanahi untuk ikut bergabung di dalam Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, gitu ya. Gitu. Di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, betul, Kang Budi. Ini gudangnya bagaimana keilmuan pariwisata di Kota Bandung juga turut berperan. Udah 50 tahun ya, Pak ya? Lebih ya? Lebih, Pak. Lebih. Berbicara pariwisata, sahabat PRTV, ini terutama di Jawa Barat, mungkin kalau saya membaca ada menemukan 3 komponen. Ada komponen yang cerita terbagi 3, jadi tidak hanya Sunda mungkin. Kalau cerita Sunda udah cerita Garut, Sumedang dan sebagainya, Cianjur. Baru ada cerita berbau-bau ke arah Bekasi, udah ke arah Jakarta, Betawi, Pak ya. Itu akan include dengan kebudayaannya, kulinernya juga mungkin sedikit-sedikit ada akulturasi. Nah, satu lagi nih Sunda yang ada di penghujung kita ini, salah satunya ada di khas daerah Cirebon. Ini akan mungkinkah bersentuhan akulturasi dengan kebudayaannya, makanannya juga berbau sedikit ada nuansa Jawa. Nah, kita kupas hari ini. Oke, nah kupas kali ini saya ditemani oleh Kang Dedi, Pak Riyadi ya. Riyadi, iya. Oke. Nah, cerita kebudayaannya seperti apa nih secara Sunda dan tradisinya, Kang? Iya. Kalau kita lihat sih sebetulnya ini kerajaan Kesultanan Cirebon ini merupakan cucu ya kalau dilihat dari sisi silsilah keluarga Pajajaran gitu ya. Oke. Karena latar belakangnya Mas Subang Larang ini adalah seorang Muslim. Nah, akhirnya yang tadinya sebagai putra pertama ini, tadinya mau dijadikan putra mahkota gitu ya. Nah, tapi karena kan berbeda secara religi lah gitu ya dengan ayahandanya gitu kan, yang konon kan itu Sunda Wiwitan ya dengan nuansa Hindu Buddha gitu kan, seperti itu. Nah, akhirnya ya kemudian di 1430 lah beliau kemudian mendirikan ya tentang Kesultanan Cirebon gitu. Sampai akhirnya berkembanglah sampai sekarang gitu. Jadi sebetulnya Cirebon ini memang masih turunannya dari Pajajaran juga gitu, Kang Budi. Jadi Kesultanan Cirebon itu merupakan salah satu dimensi dari kerajaan Pajajaran, Pak ya. Iya, betul. Ini sangat menarik tadi menyampaikannya karena ini sejarahnya masih dalam, risetnya masih luar biasa. Keterkaitan dengan keraton kesultanan itu sekarang kan berarti kan adalah warisan budayanya, Pak ya. Persis. Ada warisan budaya terkait dengan tradisi, makanan, tata krama apapun itu. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya biar menjadi ini ciri khasnya ini loh gitu maksudnya. Iya. Nah, memang justru mengapa pertama kali ini saya munculkan gitu ya, karena saya tertarik sebelumnya karena Cirebon satu banyak aspek yang mengapa Cirebon ini harus digali gitu ya secara budaya. Pertama, dia merupakan salah satu kesultanan tertua yang ada di Jawa Barat. Yang kedua adalah
dia juga merupakan daerah transit ya dari berbagai daerah, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, akan lintas ke Jawa Barat ataupun ke Jakarta, sehingga tentu ini akan menjadi semacam area pertemuan budaya ya dari berbagai pihak. Nah, kemudian dia juga sebagai kota pelabuhan. Nah, mau tidak mau ini secara hubungan internasional ataupun Nusantara sekalipun, itu makanya sangat luas, dan nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh-pengaruh budaya-budaya dari luar itu mempengaruhi pula terhadap tradisi dalam berkulinernya, Kang Budi. Bahkan kalau saya lihat yang sangat kentara di Cirebon ini dari artefak, Kang Budi. Lihat saja ornamen baik itu yang ada di keraton ataupun di petilasan-petilasan yang lain, itu semua menggunakan keramik-keramik kuno. Piring-piring yang kecil, mangkuk-mangkuk yang kecil, piring yang lebih besar. Nah, ini merupakan betapa Keraton Kesultanan Cirebon ini adalah keraton yang sangat luas ya, dari sisi apa istilahnya komunikasinya dengan dunia luar lah gitu ya, sehingga itu akan menumbuhkan banyak hal. Nah, sehingga muncul banyak aspek jenis makanan karena percampuran tadi gitu ya, pertemuan dengan budaya lain, akhirnya banyak. Nah, maka dalam hasil kajian ini saya melihat ada banyak sekali. Nah, kemudian saya juga membandingkan fakta di lapangan dengan fakta yang ada di dalam pernaskahan. Nah, karena kebetulan saya berlatar belakang dari orang bahasa gitu ya, sastra, saya sangat antusias untuk melihat dari sisi pernaskahannya, Kang Budi. Gitu. Ya. Itu saya menarik nih kayaknya, karena kalau asumsi naskah itu berarti udah terawat ratusan tahun dengan resep-resep dan sebagainya, sehingga menimbulkan satu ciri yang mungkin untuk zaman sekarang karena ini makanan apa ya, sehingga bisa rasanya berbeda. Nah, ini naskah inilah yang akan menjadi sumber pembicaraan kita kali ini, Pak, karena terkait dengan kuliner tradisional Cirebon. Nah, ini seperti apa yang paling ini update lah, atau yang familiar, atau mungkin yang asing sekali, Pak? Gimana? Nah, kita jangan jauh-jauh lah ya berbicara yang lain, tapi dari kata Cirebonnya itu sendiri. Nah, kita lihat dari asal-usul kata Cirebon itu kan dari cai dan rebon. Cai dan rebon, udang. Sudah identik sekali bahwa kota itu adalah kota kuliner. Betul. Nah, sehingga bahkan di dalam naskah yang lain pun itu disebutkan pertama kali Pangeran Walangsungsang itu membuat terasi. Makanya di Kanoman itu ada tempat bekas pembuatan terasinya, Kang Budi, masih ada gitu sampai sekarang, masih ada. Nah, itu jadi membuat petis gitu kan, kemudian membuat terasi, itulah sebagai cikal bakalnya. Bahkan terasi dan petis ini menjadi upeti untuk ke Pajajaran, Kang Budi. Gitu. Bahkan satu waktu pernah ada utusan dari Pajajaran untuk melihat bagaimana situasi di Cirebon ya kala itu, karena khawatir takutnya nanti ada semacam apa, tapi ternyata tidak. Akhirnya bentuk semacam istilahnya negosiasi lah gitu ya, yang tadinya mungkin pihak Pajajaran agak berprasangka negatif. Nah, akhirnya dengan cara yang sangat bijak, Pangeran Walangsungsang itu menyuguhi dengan makanan yang menggunakan seperti tadi. Akhirnya mereka makan dengan lahap, dan akhirnya sampai dibawa kembali ke Pajajaran, dan akhirnya tahun demi tahun mereka juga meminta. Karena ini menarik historianya di Kesultanan Cirebon. Kita akan mengenal lebih jauh bagaimana dengan Kesultanan Cirebon dan kulinernya oleh Kang Riyadi. Tapi kita akan saksikan dulu pesan-pesan yang akan berikut ini. Mas Iwan, enggak? Iklan dulu, Mas, kenapa? Siap.
Olahraga di rumah aja? Bisa banget. Cari keringat dengan cara yang menyenangkan. Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV. Kesehatan merupakan aset berharga bagi setiap insan. Cintai dirimu dengan menjaga kesehatan jiwa dan raga. Hai, akan share berbagi tentang yoga healing. Isi waktu pagi Anda dengan beryoga bersama Guru Luna yang akan memberikan tips dan informasi seputar penyembuhan, relaksasi, dan meditasi. Saksikan Bikin Tenang dari Senin sampai Jumat jam 9 waktu Indonesia Barat hanya di PRTV. Flight B357 to Morocco. You have to stop that plane now. 지켜줄 테니까 아무 걱정 말고 나만 믿어. 그놈들이 대체 누군데? 왜 아무 죄도 없는 사람들을 죽인 건데? 내 조카가 왜 죽어야 되는 건데 왜? 앞서기 전엔 절대 못 죽습니다. Ya, sahabat PRTV ini kita kembali lagi setelah tadi menyaksikan pesan-pesan yang lewat. Ini sangat menarik, terutama mengenai kuliner karena ini episode yang baru. Jadi saya sangat tertantang sekali. Keterkaitan kuliner Kesultanan Cirebon nih, kan itu terbagi 3 kalau saya baca nih, ada Kesepuhan, Kecirebunan, Kanoman. Artinya dalam itu, apakah dalam satu kuliner itu hampir sama di setiap gangnya atau punya gang berbeda Pak ciri khasnya? Nah, kalau dilihat dari masing-masing wilayah ya di keraton itu relatif hampir sama gitu ya. Tapi ada juga beberapa makanan-makanan tertentu yang memang merupakan produk asli dari keraton tersebut. Contoh misalnya ada istilahnya sega jimat gitu ya. Nah, sega jimat itu nasi jimat gitunya. Nah, nasi jimat ini memang sangat unik. Di ketiga keraton memang ini dilakukan juga, tapi di Kesepuhan itu paling kentara, Kang Budi. Cara pengolahannya ini agak sedikit unik, dan di Indonesia itu hanya ada dua keraton yang melakukan pengolahan nasi jimat ini. Pertama di Kesultanan Ternate, dan yang kedua adalah Cirebon. Apa yang membedakannya dengan nasi yang lain gitu ya? Nah, nasi jimat ini proses pengarihannya, memasaknya itu dengan minyak kelapa, Kang Budi. Kita percaya bukan dengan air, bukan. ini menarik, sahabat TV ini bukan maksud ini sana keilmuan kita, warisan leluhur kita itu sangat keren menurut saya. Nah, ini kenapa dengan minyak? Dengan minyak kelapa, Kang Budi. Nah, memang saya belum mendapatkan informasi mengapa awal-awalnya, cuma dari Pak Penghulu di masjid keraton gitu ya, dia menceritakan bahwa memang ini sudah tradisi. Tapi ada kemungkinan bisa jadi ini juga ada istilahnya dengan ketersediaannya kelapa kan sebagai komoditas yang melimpah kala itu, sehingga akhirnya kan itu dijadikan sebagai bahan baku untuk pengolahan. Gitu kan, ini satu di antaranya. Mungkin itu secara pendekatan
Kalau kita lihat dari sisi aspek produksi ya, pertanian gitu kan. Nah, kemudian hal yang lainnya dalam pengolahan ini memang jarang orang yang bisa melakukan ini, Kang Budi. Oke. Kenapa? Karena ini nuansanya cukup agak lebih spiritual. Tidak sembarang orang yang mengolah makanan seperti ini. Jadi dari mulai apa istilahnya mengambil padi di sawah, kemudian sampai akhirnya apa menjadikan beras. Nah, proses menjadikan berasnya itu pun juga tidak dengan cara ditutup, Kang Budi, tapi dipeceh hiji-hiji. Nah, itu yang melakukannya itu adalah para perawan sunti, wanita yang tidak pernah menikah dan masih suci. Nah, itu yang akhirnya dilakukan. Makanya itu prosesnya itu cukup lama. Sebelum acara Muludan itu sebulan lebih gitu ya. Nah, mereka sudah memproses itu. Ada proses dari mulai diarak padinya, kemudian berasnya, kemudian ya istilahnya dipecahan lah gitunya, kulit ariknya. Nah, itu sampai akhirnya jadi beras gitu kan. Nah, dari situ kemudian nanti ada orang yang membuat khusus minyak latik, Kang Budi, untuk membuat minyaknya tadi, dari kelapa tadi. Berapa puluh lah mungkinnya, berapa ratus, sampai akhirnya menjadi minyak kelapa yang pilihan. Dan bahkan selama prosesi ini pun diharapkan orang-orang yang terlibat di dalam proses memasak di dapur di Kesultanan itu harus senantiasa dalam kondisi bersih lahir batin, Kang Budi. Bersih lahir batin. Bersih lahir batin. Toharoh sekali, Pak ya. Eta pisan. Tapi memang ini Kang Budi kalau kita kaitkan dengan apa ya istilahnya dunia kuliner saat ini di dunia ada HACCP ya Kang Budi. Jadi kan itu kalau dikaitkan bila merunut ke apa istilahnya tradisi orang Sunda masa lalu itu luar biasa sebetulnya orang Sunda itu. Apik Kang Budi. Betul. Dalam memasak itu. Jadi tidak sembarangan misalnya pergi mohon maaf ya ke goa ataupun mau mengambil beras ke Padaringan tidak boleh sembarangan kan. Sambil bersiul ataupun misalnya puntennya istri kan ada di kampung mah gini-gininya boleh kelak gitu nya. Iya, mohon. Nah, itu tekenging. Nggak boleh. Jadi harus tertutup rapi, pakaian harus rapi. Kalau perempuan itu harus disisir rapi, wangi gitu kan, baru ke dapur. Baru zikir Kang Budi, zikir. Jadi terus dilakukan. Jadi makanya orang-orang yang terlibat itu adalah orang-orang yang memang pilihan, ya. Jadi artinya orang-orang yang sudah matang, dewasa, secara spiritual maupun secara apa ya istilahnya kedewasaan fisik lah gitu ya. Jadi mereka tidak asa. Makanya di dalam pembuatan nasi ini pun juga nanti, nah itu seringkali sok aya totonden lah kata orang Sunda mah ya, ciri. Nah misalnya kan bikin tumpeng nih, tumpeng. Nah tumpeng lamun misalnya orang yang melakukannya itu sedang suasana hatinya sedang tidak bagus, sok aya we kejadian gitu Kang Budi, punten. Itu mah kadang-kadang sok ada gitu ya, misalnya tiba-tiba si congcotna teh retak gitu kan, misalnya. Nah, itu teh hiji totonden atau mungkin misalnya dari sisi aroma atau dari sisi rasa mungkin. Nah, itu juga makanya kenapa disarankan untuk banyak zikir. Kalau menurut saya sih logis Kang Budi. Di situ artinya kita harus fokus dalam bekerja. Nah, inilah yang menjadikan apa istilahnya orang tua zaman dulu itu begitu memperhatikan ya aspek-aspek itu. Makanya Daria lah kata orang Sunda, jadi serius gitu dia mengerjakan sesuatunya itu. Tidak asal-asalan. Jadi dilakukannya dengan sebaik mungkin, bahkan dengan penuh kesungguhan dalam melakukannya, karena apa yang dia buat ini adalah untuk kebaikan semuanya gitu. Oke. Wah, ini sahabat pikiran rakyat Tropis ini penyajiannya uraian sangat sistematik. Jadi saking luhurnya, saking sucinya sehingga budaya kita yang terwarisi melalui Kesultanan Cirebon itu sangat apik Pak ya. Apik. Nah ini termasuk mungkin dari tata cara penyajian, dari tata cara berbuat. Mungkin apakah dengan daerah lain mungkin sedikit berbeda ya Pak ya? Nah di dalam konteks ini kalau saya memperhatikan gitu ya di 3 keraton ini. Pada saat penyajian makanan, terutama pada saat acara Maulud ataupun Muharraman lah gitu, seperti sekarang saat ini, misalnya nanti tanggal berapa itu.
Nah itu biasanya nanti mereka kan digiring tuh makanan itu dari dapur, kemudian ada diarak, kemudian dibawa ke bangsal gitu kan, kemudian berdoa bersama. Nah saya melihat bahwa di dalam keraton Kesultanan Cirebon di 3 keraton ini, saya melihat tidak ada sekat, Kang Budi. Tidak ada sekat antara sultan dengan para abdi dalam. Cirinya apa? Mereka duduk bareng, kan? Melingkar. Artinya tidak ada yang spesial dalam hal itu. Karena itu tadi, prinsip Islam kan sama, derajat gitu. Nah, itu yang ditanamkan oleh Sunan Gunung Jati kan, kita sama sebagai hamba Allah gitu kan. Nah, makanya di dalam teknik penyajian pun itu sama-sama saja kita makan. Makan dengan tumpeng yang ada gitu kan, dengan piring yang ada, lauk pauk yang ada. Tidak ada spesial gitu kan Budi. Semua makan bareng gitu. Jadi di sini ada egaliter gitu ya. Kesamaan, meskipun ya secara posisi sosial beliau ini adalah sebagai seorang pemimpin ya, seorang sultan ataupun pembesar gitu kan. Tapi dalam hal yang lain itu ya kita lihat dari sisi posisi duduk saja itu kan sudah melambangkan betapa dia menyatu gitu ya dengan masyarakat gitu ya, dengan para abdinya gitu. Tidak misalnya Kang Budi misalnya di payun gitu kan yang abdi dihanap kan? Itu sesuatu yang sangat kalau menurut saya itu luar biasa gitu kan. Kang Darwis ini dengan Kesultanan Cirebon itu dengan mungkin ratusan atau puluhan atau banyak sekali jenis-jenis kuliner, makanan, minuman atau apa. Nah ini kalau saya lihat itu di belakang ada buku nih. Iya betul kan. Buku kuliner ini ya. Nah ini berapa? Ini sobat master, sahabat TV nih. Keraton Kesultanan Cirebon, ada seri gastronomi tradisional Sunda. Nah, ini apa saja nih Pak? Kang Riyadi bisa dikupas nih. Nah di buku ini ada kurang lebih sekitar 275 Kang Budi. 275 jenis makanan dan minuman yang ada di keraton. Yang sudah di masyarakat sekitar juga ada. Nah, kemudian kita juga mengelompokkan Kang Budi. Nah, saya mencoba karena gaya kuliner Indonesia dengan budaya Eropa ataupun negara yang lain itu cukup berbeda Kang Budi. Betul nggak? Betul. Akhirnya kan mulai di Eropa mah ayah appetizer, contohnya ayah sop gitu kan, main course, ayah appetizer. Nah, di urang makan sok dihijikeun nya. Anggeun dihijikeun langsung kan dengan main course gitu kan. Ayah nasi, kemudian sop misalnya kan, ataupun tempe dihijikeun makan gitu kan. Nah, ini makanya saya menggolong itu jadi 15 kelompok. 15 kelompok. Ayah buah-buahan, bubur-buburan, daging-dagingan, ikan-ikanan, kacang-kacangan, kelapa gitu kan, kemudian manis-manisan, cemilan gitu kan, lalu kelompok nasi, alam, sambal, sate, kemudian sayuran, telur, umbi-umbian, sama pelengkap Kang Budi. Kaya sekali, Pak. Keren ini. Ini teori tadi nih, kalau yang nyangkut yang saya tahu di Bandung, apakah itu masuk gempol, makanan itu masuk nggak Pak? Kayak gitu. Nah, gempol itu tidak. Karena itu pengaruh dari Jawa ya kalau saya lihat. Pengaruh dari Jawa. Nah, akulturasi itu. Akulturasi, iya. Oke. Nah, mungkin dari tadi yang diuraikan Bapak dengan 275 ini yang favorit yang mungkin sudah orang bisa menikmati emang ini makanan Cirebon Kesultanan apa tuh Pak? Empal gentong, Kang Budi. Empal gentong. Gentong, satu di antaranya ya, empal gentong, petis ya, itu petis di antaranya ada ya, ada petis. Kemudian kalau misalnya kita pergi ke Cirebon itu nasi bogana, Kang Budi. Nah, ya unik, bogana, nasi bogana. Nah, gimana tuh? Jadi Kesultanan Cirebonan. Nasinya itu, jadi filosofinya adalah ketika membuat nasi ini memang diperuntukkan dalam berbagai event. Selamatan, Kang Budi. Mau itu selamatan misalnya muharaman, mau muludan ataupun apa saja, keluarga dan sebagainya, disajikanlah nasi bogana. Hampir mirip-mirip dengan tumpeng, jadi bahan-bahannya itu saaya-ayana saboga bogana gitu ta.
bogana itu. Saya boga-bogana. Saboga-bogana gitu kan. Tapi biasanya ada ayam, ada tempe gitu kan, ada apa kayak urap ataupun yang lainnya gitu ya. Telur juga ada gitu kan. Nah, ini itu makanan. Minumannya, Pak? Minuman aya khusus Kang Budi. Oke. Nah, minumannya itu ada yang disebut, sebentar nih, saya coba buka parerimon heula ya Kang Budi. Aya minuman itu yang dari apa Kesultanan Kasepuhan itu dibuat apa istilahnya serbat namanya Kang Budi. Serbat. Oke. Itu bahan bakunya itu terbuat dari daun pandan, daun jeruk, kemudian menggunakan apa gula sama serai. Oke. Dan ini disebutnya juga dengan bir mulud kalau di sana. Serbat ya, bir mulud. Kemudian untuk membersihkan kotoran itu menggunakan putih telur Kang Budi, telur bebek di sana. Oke. Nah ini juga menarik Kang Budi. Jadi makanan dan minuman yang disajikan dalam acara terutama muludan itu wah melimpah Kang Budi. Dari mulai minuman. Nah bir mulud ini karena warnanya itu agak sedikit kemerahan itu diibaratkan bagikan darah wanita yang habis melahirkan. Itu disimbolkan pada saat untuk menghargai ibunda Nabi Muhammad pada saat melahirkan Nabi Muhammad itu Kang Budi. Nah, jadi semua aspek makanan itu adalah penuh dengan simbol-simbol Kang Budi. Nah, makanya saya mencoba merunut melihat apakah istilahnya transformasi dari generasi sebelumnya ya, dari kerajaan Pajajaran sampai dengan yang sekarang ini ada tidak sinambungnya. Makanya saya coba melihat dari 11 naskah Kang Budi. Jadi setelah saya sortir gitunya, yang saya sortir dari sejumlah naskah ini adalah yang betul-betul konteksnya sesuai dengan ada aspek kuliner di dalamnya atau gastronomi Kang Budi. Nah, akhirnya muncul berapa banyak kosakata yang akhirnya kita bisa peroleh dari sini ya. Kebetulan saya sebagai orang bahasa gitu ya, saya peduli dengan hal itu. Itu ada 1162 kosakata yang ada kaitannya dengan gastronomi Kang Budi. 1162 data. Iya. Itu sangat luar biasa. Makanya saya melihat bahwa potensi negeri kita, khususnya Jawa Barat gitu ya, kemudian Cirebon karena artefak keratonnya ada gitu kan untuk bisa dikunjungi. Ini sangat potensial untuk dikembangkan Kang Budi. Sangat potensial. Jadi makanya hadirnya buku ini pun juga adalah saya mendedikasikan untuk siapa lagi kembali untuk masyarakat. Kita memberdayakan saat ini. Karena saya yakinlah apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita itu adalah tujuannya, niatnya adalah memakmurkan dan sejahterakan masyarakatnya juga. Gitu. Ini Pak, menariknya 11 naskah dipelajari, disikapi, kemudian muncullah ada 1162. Ini saya baca ada kelas kuliner, makanan, teknik, rasa ikan, bunga, pot. Jadi perilaku gaya hidup anggota tubuh semuanya ada tercantum di sana. Ada. Ada. Jadi memang orang Sunda gitu ya, dalam konteks ini orang Sunda itu bukan orang yang identik kemaru Kang Budi. Lain anu RW 06 gitu ya. bukan RW 06 pisan gitu kan, tapi dia punya etika gitu kan, dihubungkan gitu kan dengan gaya hidupnya. Misalnya dengan saum, mengurangi makan gitu. Karena betul, ternyata itu dari ajaran sebelumnya, sebelum Islam, itu sudah ada Kang Budi. Ada. Jadi menyedikitkan makan, menyedikitkan minum adalah untuk mencapai kesempurnaan jiwa Kang Budi. Nah ini juga menarik gitu kan, makanya ada istilah namanya gegeuing ataupun apa ya, panyaraman gitu kan, temenang makan kalori itu tidak boleh makan yang seperti itu ataupun minum yang seperti itu. Itu jelas mereka punya konsep gitu kan. Ya mau tidak mau, karena kalau kita konteks kerajaan yang ada di Sunda ini boleh dibilang raja-raja itu pada alim Kang Budi, taat orangnya. Nah, mengapa? Karena dari leluhurnya itu, ya mohon maaf ya, karena kan ini juga kaitannya juga dengan nanti nyambung nih dengan penelitian saya yang kedua. Insya Allah tahun ini juga Kang Budi. Amin. Insya Allah.
Nah, itu tentang galuh. Nah, itu kan reti kandayun. Reti kandayun ini, dari kata reti kandayun itu artinya adalah orang yang taat dalam menjalankan agama. Pemimpin yang taat. Artinya bahwa turunan raja-raja Sunda ini adalah orang-orang yang sangat taat patuh terhadap agamanya. Makanya dalam semua aspek kehidupan itu selalu larut, mau dalam makanan, dalam penyajian, dalam bersikap, dalam perilaku, semuanya cek orang Sunda mah nyurup di Kang Budi. Nah, itu kondisi makanan, kuliner dan minuman dan sebagainya yang ada di Kesultanan Cirebon itu merelevansi dengan kondisi sekarang, masih ada. Masih ada. Bahkan mungkin bagi sebagian orang gitu kan, kalau kita melihat, terkadang kita suka terbelenggu ya dengan persepsi kita, dengan wawasan kita yang relatif terbatas gitu ya. Mun baheula makan orang meninggali aya susubuh gitu nya Kang Budi, punten ya. Kadang-kadang naon eta bisi musyrik atau naon gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, setelah saya perhatikan memang ada tradisi itu namanya jajabur Kang Budi. Dilakukan di keraton pada hari-hari tertentu. Kemudian pada saat akan ada upacara itu mereka akan menyuguhkan makan. Dari mana ya makanannya? Berupa apa? Dalaman Kang Budi, dalaman hewan. Nya modelna babat, karena itulah dirinya kalau secara logika nih Kang Budi, secara medis, jenis sumber bahan pangan itu adalah sumber pangan yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Betul nggak? Kan kolesterol tinggi. Betul. Dina Quran oge tak aya Kang Budi. Jadi kita tidak boleh makan yang seperti itu. Karena konsumsi untuk kaum Yahudi dina Quran mah. Makanya orang tua zaman dulu itu dijadikan sebagai makanan untuk makhluk yang lain. Betapa arif bijaksananya itu dimanfaatkan. Model tulang kan bukan untuk konsumsi kita, itu untuk kelompok jin, Kang Budi. Nah, jadi di situ Kang Budi. Nah, kemudian kenapa di setiap penjuru ada gitu ya, di beberapa titik terluar dari keraton itu ada semacam sugar-sugar. Kenapa itu dilakukan? Sangat masuk akal. Karena pada zaman dulu, ingat bahwa Keraton Cirebon ini dibangun di area yang dulunya bekas hutan, Kang Budi. Kabayang berenang seueur binatang buas. Jadi sebetulnya orang tua zaman dahulu itu mengapa menyimpankan makan-makan itu di area terluar dari wilayah keraton? Itu supaya binatang buas itu tidak masuk ke dalam area istana. Sehingga mereka sudah kenyang duluan di luar. Jadi historikal yang tadi disampaikan Pak Riyadi Darwis ini sangat terstruktur. Jadi warisan budaya kita terutama di Kesultanan Cirebon sangat kaya sehingga menjadi satu identitas tersendiri. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, nih ada pesan iklan yang kalau berikut ini. Bang Iwan, bangga.
Olahraga di rumah aja? Bisa banget. Cari keringat dengan cara yang menyenangkan. Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV. Kesehatan merupakan aset berharga bagi setiap insan. Cintai dirimu dengan menjaga kesehatan jiwa dan raga. I akan share, berbagi tentang yoga healing. Isi waktu pagi Anda dengan beryoga bersama Guru Luna yang akan memberikan tips dan informasi seputar penyembuhan, relaksasi, dan meditasi. Saksikan Bikin Tenang dari Senin sampai Jumat jam 9 waktu Indonesia Barat hanya di PRTV. Flight V357 to Morocco. You have to stop that plane now. 지켜줄 테니까 아무 걱정 말고 나만 믿어. 그놈들이 대체 누군데? 왜 아무 죄도 없는 사람들을 죽인 건데? 내 조카가 왜 죽어야 되는 건데 왜? 없애기 전엔 절대 못 죽습니다. Terima kasih Bang Iwan. Kembali lagi ke studio nih. Kita ditemani oleh Pak dosen ini yang sangat jamis sekali, Kang Riyadi Darwis. Oke, ini di penghujung acara terasa kita sudah mendekati hampir 40 menit. Nah, ini sebagai closing statement penutup mungkin Kang Riyadi bisa menyampaikan nih mengenai hasanah kuliner Kecilebonan terhadap asana keilmuan kasana makanan kuliner di Jawa Barat, dampak segi positifnya untuk memperkaya seperti apa? Nah, ini alhamdulillah Kang Budi. Kalau saya perhatikan makanan-makanan yang masuk ya ke wilayah Priangan dan sebagainya itu memang sepertinya ada pengaruh juga Kang Budi. Oke. Karena itu juga kan ada kaitannya dengan masalah penyebaran agama Islam kan oleh Sunan Gunung Jati ya. Jadi sehingga banyak sekali. Contoh nih, waktu saya di Garut itu ada namanya ketan Kang Budi. Oke. Ketan di Bandung juga mungkin sama. Ya. Itu kalau di keraton itu disebutnya ketan punar, Kang Budi. Oke, Nah, ketan punar ya. Di atasnya itu pakai serundeng ya, serundeng. Tapi itu dengan warna kuning. Ini bukan sembarang makanan Kang Budi, ada simbol. Oh. Jadi makanan ini disajikan pada saat acara anak perempuan sudah memasuki usia balik, Kang Budi. Oke. Nah, sehingga dengan simbol-simbol tadi menggambarkan bahwa ketan punar itu kan diibaratkan ketan itu lengket ya. Betul. Lengket. Nah, kemudian kenapa warnanya agak sedikit kuning-kuningan? Ini adalah simbol. Bulatan ini adalah, mohon maaf, ini simbolisasi vagina perempuan. Oke. Lengket itu lendir. Oke. Nah, agak kuning itu merupakan lambang menstruasi pertama, Kang Budi. Oke. Sarundeng di luhurna itu diibaratkan bagaikan bulu-bulu yang mulai tumbuh. Nah, jadi disitulah sampai akhirnya disuguhi itu, nah sekaligus diingatkan para orang tua agar mau mendidik, mengingatkan kepada yang bersangkutan supaya berhati-hati karena kalian sudah dewasa, menjaga martabat dan sebagainya. Itu sebetulnya wejangan yang disampaikan oleh para tetua di samping dengan makan dan doa amanatnya. Nah, jadi
Saya sangat senang gitu ya dengan galian-galian seperti ini karena apa? Ini semuanya bernuansakan spiritual, Kang Budi. Di Sunda itu luar biasa, Kang Budi. Nanti di episode berikutnya lah, Kang Budi. Nanti ada yang tentang Galuh. Nah itu mah luwih aheng deui, Kang Budi. Waduh, ahengnya tuh. Aheng, Kang Budi. Jadi itu mah tentang padi dan sebagainya di awal sampai akhir. Kemudian variannya seperti apa? Nanti kita bahas khusus itu, Kang Budi. Top nih, aheng sekali nih. Semakin menarik, semakin panas cerita aheng itu. Karena sesuatu yang berbeda akan ditampilkan secara ilmiah. Bisa dikupas, dipertanggungjawabkan menjadi satu khazanah keilmuan tentang kuliner. Khususnya di Kesultanan Cirebon dan umumnya memperkaya di wilayah Provinsi Jawa Barat, Pak ya. Iya, betul. Dan ini tugas kita selaku generasi penerus, Pak Darwis telah meneliti menjadi satu buah buku di belakang yang tadi sangat keren. Itu merupakan melestarikan, jangan sampai tertinggal atau dilupakan sama sekali. Dan buku itu didokumentasikan menjadi satu mahakarya yang mungkin luhur menurut saya, Pak. Tidak semua orang bisa mengarsipkan dengan baik. Nah, Pak Darwis, tidak terasa kita udah 40 menit. Terima kasih atas bincang-bincangnya, Pak Darwis. Senang sekali dengan Kang Darwis hari ini. Saya sama-sama, Kang. Ini karena ini baru pertama kali ada episode kuliner, jadi saya menarik. Kalau biasanya tentang hotel kan gitu. Ini saya nunggu nih ahengnya nanti di episode. Siap lah, kami. Sahabat PRTV, tidak terasa juga saya Kang Budi Langit izin mohon diri ditemani oleh Kang Riyadi Darwis. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu Sami-sami. episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Kang Darwis. Sami-sami Kang Budi. Sampurasun. Sampai. Keren. Alhamdulillah.